Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang anggota polisi bernama Dev yang kala itu tengah mengendarai sepeda motor sambil menghubungi rekannya yang bernama Farhan. Di mana setelah mengatakan jika dirinya telah memecahkan kasusnya serta berhasil menemukan siapa pembunuhnya, secara tiba-tiba dia pun harus mengalami kecelakaan akibat menghindari sebuah benda yang melayang tepat di hadapannya. Nah guys, mau tahu gak? Serunya cerita dari film ini, jadi nggak perlu berlama-lama lagi nih bareng gue Yusna. And let's talk about this. Dan dari kecelakaan yang Dev alami, maka muncullah sebuah rumor jika Dev diduga telah kehilangan nyawanya. Namun karena tidak terima dengan rumor tersebut, Farhan yang merupakan rekan serta juga sahabat dari Dev memperingati salah satu perusahaan media untuk tidak membuat berita tanpa memvalidasi kebenarannya. Sebab ternyata Dev masih hidup dan kini dirinya berada di ruang ICU dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Bahkan setelah memberikan informasi ini kepada atasannya, Farhan juga meyakini jika Dev akan segera pulih dan kasus yang sedang dijalankannya akan segera terselesaikan. Sampai di mana setelah Dev sudah tersadar dengan kondisi tubuh yang sangat lemah, Farhan yang kini berada di hadapannya langsung mempertanyakan perihal nama pembunuh yang ingin Dev beritahukan kepadanya sesaat sebelum dia mengalami kecelakaannya. Namun bukannya mendapatkan nama si pembunuh, Farhan malah dikejutkan dengan Dev yang bersikap seolah tidak mengenali dirinya. Bahkan, keterkejutannya kian semakin bertambah ketika mengetahui bahwa Dev juga tidak mengetahui dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, karena sadar jika Dev telah kehilangan ingatannya, maka Farhan langsung mendekatinya kemudian menunjukkan tanda pengenal miliknya, lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah wakil komisaris di kepolisian Mumbai. Sementara Dev sendiri merupakan sahabat dekatnya yang juga seorang petugas kepolisian, sehingga dengan adanya penjelasan itu, maka scene flashback pun diperlihatkan. Di mana kala itu ketika sedang menghadiri acara pernikahan Farhan, Dev yang merasa bahagia melihat sahabatnya berada di pelaminan, terlihat dihampiri oleh seorang anggota polisi bernama Sataye, yang datang kemudian melontarkan pujian kepadanya, karena Dev diketahui telah rela menghabiskan banyak uang untuk mendekorasi pesta pernikahan Farhan. Tetapi terlepas dari hal itu, Sataye pun mulai menjelaskan perihal informasi tentang penyelidikannya terhadap lokasi persembunyian Prabhat Yadav, yaitu seorang buronan mafia yang telah berhasil melarikan diri dari penjara. Lalu di momen ini jugalah kita akan diperkenalkan dengan putri Sataye yang bernama Dia, di mana kemunculannya ke sana mampu membuat Dev langsung tertarik dengan kecantikannya. Namun karena dia menunjukkan sikap yang tidak semestinya, Sataye langsung mengajukan permohonan maaf terhadap Dev. Di lain sisi, mengingat jika Prabhat Yadav merupakan sosok penjahat yang paling dicari, maka pihak kepolisian Delhi kini terlihat tengah disibukkan dengan operasi pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang melintas di perbatasan. Oleh karena itulah, seorang anggota polisi bernama Rohan terlihat tengah meminta maaf kepada kekasihnya yang bernama Rebecca, karena demi menjalankan tugasnya, kebersamaan mereka pun terpaksa harus tertunda. Sementara di tengah operasi yang sedang berlangsung, nampak ada dua orang pria yang tidak terima jika kendaraannya diperiksa oleh pihak kepolisian, sehingga Rohan yang melihat hal itu pun langsung bergegas menghampiri kedua pria tersebut, yang ternyata mereka berdua adalah antek dari seorang politisi bernama Apte. Namun meskipun mengetahui jika Apte memiliki pengaruh yang sangat besar, tetapi Rohan tetap bersikeras menjalankan tugasnya, di mana sikapnya itu malah membuat dirinya ditertawakan oleh Apte beserta dengan anak buahnya. Bersama dengan hinaan yang Apte lontarkan, Dev pun terlihat tiba di sana. Oleh sebab itulah setelah gagal memeriksa kendaraan Apte, Rohan akhirnya memutuskan datang menghampiri Dev kemudian bersikap seolah dirinya juga ingin melakukan pemeriksaan terhadapnya. Sampai di mana setelah menunjukkan sikap yang tegas, tak lama berselang Rohan malah terlihat berboncengan dengan Dev, di mana hal ini membuktikan bahwa mereka berdua memiliki ikatan persahabatan. Itu sebabnya di momen tersebutlah Dev langsung melontarkan rasa kecewanya terhadap Rohan, karena Rohan tidak hadir dalam pesta pernikahan sahabat mereka yaitu Farhan. Akan tetapi ungkapan itu pun langsung disangkal, sebab bagi Rohan, menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota kepolisian adalah hal utama yang harus dia kerjakan. Bahkan dia hingga rela meninggalkan kekasihnya demi menjalankan tugasnya. Di mana setelah mengetahui jika Rohan telah memiliki seorang kekasih, dengan segera Dev pun meminta kepadanya untuk menunjukkan foto kekasihnya yang diketahui berprofesi sebagai seorang pramugari. Dan tak lama kemudian, karena merasa bingung dengan Dev yang secara tiba-tiba menghentikan laju kendaraannya, Rohan pun langsung mempertanyakannya. Di mana setelah mendengar perintah Dev yang meminta dia untuk segera mengambil kunci di dalam rumah yang berada tepat di hadapan mereka, Rohan akhirnya baru menyadari jika Dev telah membawanya ke kediaman Apte. Dan karena Dev kembali memintanya untuk segera membawa kunci mobil Apte sebelum dia menghabiskan rokoknya, Rohan dengan terpaksa mengikuti keinginan sahabatnya. Tetapi karena Apte memiliki banyak anak buah yang ditugaskan untuk berjaga,
Rohan pun tidak dapat mengambil kunci mobil Apte begitu saja, sehingga tanpa berpikir panjang, Dev pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam, kemudian menghajar seluruh anak buah Apte yang menghadang dirinya. Bahkan tanpa ragu dia juga mengacaukan pesta ulang tahun istri Apte yang sedang berlangsung di sana, yang membuat suasana pesta berubah menjadi sangat hening. Lalu di momen tersebutlah Dev pun dengan tegas meminta kepada Apte untuk belajar menghargai pekerjaan seorang polisi. Dan meskipun Apte telah memberikan peringatan, tetapi dirinya tetap tidak dapat menghentikan tindakan Dev yang pergi dengan membawa mobil miliknya. Oleh sebab itulah, karena tidak terima dengan perlakuan Dev, maka di keesokan harinya, tepatnya setelah Dev selesai melakukan hubungan gelapnya dengan seorang wanita bernama Bhavna, dia pun diminta datang ke kantornya karena di hari itu Apte tengah mengajukan keluhan terhadap tindakan Dev kepada Farhan yang merupakan wakil komisaris kepolisian. Lanjut cerita, setelah menerima keluhan dari Apte dengan raut wajah yang kesal, Farhan pun terlihat menghampiri Dev kemudian mempertanyakan tindakan sembrononya. Bahkan dia juga menunjukkan sebuah artikel yang menerbitkan berita tentang sikap arogansi Dev yang nampak seperti seorang mafia. Namun karena mereka bertiga merupakan sahabat yang sangat dekat, Dev malah menciptakan sebuah lelucon yang membuat Farhan hanya dapat tersenyum mendengarnya. Sampai di mana ketika Apte kembali muncul dan melontarkan ancaman terhadap Farhan, dengan tegasnya Farhan pun menantangnya dengan berkata bahwa Apte akan kehilangan tangannya jika dia berani menyentuh kedua saudaranya. Sementara itu, karena tidak terima dengan artikel yang telah menerbitkan berita tentang dirinya, Dev pun kini terlihat tiba di salah satu perusahaan media, sehingga di sanalah tanpa ragu dia langsung mengintimidasi seorang staf yang diduga penulis dari artikel tersebut. Namun tindakan Dev pun seketika dihentikan oleh dia yang secara tiba-tiba muncul di sana, di mana setelah mengetahui jika dia adalah orang yang telah menulis artikelnya, Dev langsung meminta kepadanya agar tidak melibatkan Farhan di dalam artikel yang dia tulis untuk dirinya. Sebab bagi Dev, Farhan merupakan seorang anggota polisi yang sangat jujur. Bersamaan dengan beranjaknya Dev yang pergi dari hadapan dia, di lain sisi, terlihatlah beberapa anggota polisi yang tengah melakukan penyergapan di sebuah lokasi yang diduga tempat perabat Yadav bersembunyi. Di mana setelah mendengar informasi tersebut, Dev langsung memberikan perintah kepada Sataye untuk jangan mengambil tindakan apapun sebelum dirinya tiba di sana. Namun akibat jangkauan sinyal yang buruk, Sataye tidak dapat mendengar suara Dev, sehingga dia pun akhirnya memerintahkan timnya untuk segera bergerak masuk. Hingga tak lama kemudian ketika Dev tiba di tempat kejadian perkara, tepatnya di saat Sataye terlihat sudah berada di depan pintu masuk bangunan tersebut. Secara tiba-tiba ledakan besar pun terjadi yang membuat tubuh Dev terhempas cukup jauh. Sementara setelah diperlihatkannya sosok perabat Yadav yang beranjak pergi dari sana, diperlihatkan pula beberapa anggota polisi yang terkena dampak dari ledakan yang diciptakan olehnya, yang mana salah satunya adalah Sataye. Oleh sebab itulah ketika mendapatkan informasi tentang kondisi ayahnya, dengan segera dia pun langsung bergegas pergi menuju ke rumah sakit tempat di mana sang ayah berada. Begitu juga dengan Farhan, di mana dirinya kini terlihat sudah berada di hadapan salah seorang anggotanya yang terbaring dengan luka bakar yang cukup parah. Melihat penderitaan yang dialami oleh polisi tersebut, Dev yang merasa bersalah pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Sehingga di sanalah dia pun melihat adanya sosok dia yang tengah duduk seorang diri dengan raut wajah yang nampak sedih. Oleh sebab itulah Dev pun memutuskan untuk datang menghampirinya, kemudian mempertanyakan perihal kondisi ayahnya. Di mana menurut penjelasan dia, sang dokter telah memvonis jika Sataye tidak akan pernah lagi bisa berjalan menggunakan kedua kakinya. Nggak hanya itu saja, dia juga mengungkapkan keanehan yang dia rasakan terhadap lolosnya perabat Yadav di setiap kali polisi ingin menangkapnya. Sehingga hal itu membuat dia mulai berasumsi jika ada salah satu anggota polisi yang selalu memberikan perabat Yadav informasi di saat polisi ingin menangkapnya. Di malam harinya, di saat Rohan meminta kepada Dev untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang telah terjadi, secara tiba-tiba ayahnya pun muncul kemudian meminta kepadanya untuk menjauh dari Dev, sebab dia tidak ingin jika nama putranya masuk ke dalam daftar korban yang berikutnya. Kemudian mengingat jika tujuan Dev bergabung ke kepolisian adalah untuk memenjarakan ayahnya sendiri. Di sini ayah Rohan mulai mempertanyakan keputusan putranya yang bergabung hanya karena ingin menjadi seperti Dev. Dan dengan adanya ucapan tersebut, maka dapat disimpulkan nih bahwa keputusan Rohan bergabung menjadi anggota kepolisian sama sekali tidak disukai oleh ayahnya. Itu sebabnya Rohan pun merasa jika dirinya tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari keluarganya sendiri. Tak lama berselang, Rohan mendapatkan panggilan telepon yang memberikannya informasi jika lokasi persembunyian perabat Yadav kini telah kembali ditemui, di mana dengan adanya informasi tersebut, dengan sigap mereka berdua langsung mengerahkan timnya untuk melakukan penangkapan. Kemudian dengan menggunakan kamera drone, Dev dan Rohan pun akhirnya berhasil mendapatkan lokasi keberadaan perabat Yadav, sehingga mereka langsung memberikan perintah kepada timnya untuk bersiap siaga.
Tetapi di waktu yang bersamaan karena Prabhat Yadav menyadari adanya kamera drone yang mengintai dirinya, tanpa segan dia pun langsung menembak drone tersebut yang membuat Dev serta juga Rohan langsung bergegas untuk menangkapnya. Namun tanpa mereka duga, para warga di sana nyatanya memang sengaja memberikan perlindungan kepada Prabhat Yadav. Oleh sebab itulah Dev beserta dengan timnya harus menghadapi serangan yang dilancarkan oleh puluhan warga di sana. Dan di tengah kekacauan itulah Prabhat Yadav pun terlihat beranjak pergi kemudian menciptakan sebuah ledakan agar dirinya dapat melarikan diri dengan mudah. Tetapi karena Rohan sempat melihat pergerakannya, maka dia memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Sementara di tengah upaya Rohan dalam melakukan pengejarannya, Dev pun terlihat menghadapi beberapa warga di sana yang melancarkan serangan terhadapnya. Sehingga bersamaan dengan terjadinya pertarungan itu, terlihat pula Rohan yang harus bertarung menghadapi Prabhat Yadav seorang diri. Di mana dalam pertarungan tersebut Rohan pun nampak berada dalam situasi yang terancam sebab Prabhat Yadav telah berhasil menodongkan pistol ke arah kepalanya. Namun secara tiba-tiba sebuah peluru pun bersarang tepat di kepala Prabhat Yadav yang mana itu dilakukan oleh Dev yang muncul tepat pada waktunya. Kemudian setelah berhasil membunuh Prabhat Yadav, Dev langsung memberikan pistolnya kepada Rohan lalu berkata jika ayah Rohan akan segera menghormati seragam yang Rohan kenakan sebab dia meyakini bahwa Rohan akan mendapatkan penghargaan. Oleh sebab itulah, di saat beberapa anggota timnya datang menghampiri mereka, maka Dev dengan lantangnya mengatakan jika Rohan terpaksa harus membunuh Prabhat Yadav yang kala itu ingin menembaknya. Akan tetapi kebohongan yang Dev lakukan nyatanya tidak berlaku di hadapan Farhan, di mana ketika berada di sebuah pesta yang sedang dirayakan, Farhan pun mulai mempertanyakan kebenarannya. Oleh sebab itulah karena sadar jika Farhan sudah mengetahuinya, maka Dev mulai mengingatkan Farhan jika kematian Prabhat Yadav adalah prioritas utama mereka. Itu sebabnya dia sama sekali tidak membutuhkan penghargaan dari tindakan yang telah dia lakukan, karena baginya penghargaan tersebut lebih layak diberikan kepada Rohan agar ayah Rohan bisa merasa bangga dengan pencapaian putranya. Lalu sesaat setelah Farhan beranjak dari hadapannya, pandangan Dev pun tertuju kepada dia yang datang dengan penampilannya yang sangat menawan. Sehingga tanpa ragu, Dev langsung menawarkan dia untuk minum bersamanya. Kemudian karena dia masih meyakini jika ada salah seorang anggota polisi yang bekerja untuk Prabhat Yadav, dengan tegas dia mengatakan jika dirinya akan menjadi orang pertama yang mengekspos pengkhianat tersebut. Namun terlepas dari hal itu, pandangan mereka pun langsung tertuju ke arah Rohan yang kala itu melamar Rebecca di hadapan banyak orang, sehingga hal itu pun mampu membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat bahagia. Sampai di mana suasana kebahagiaan itu pun nampaknya akan semakin bertambah, sebab di keesokan harinya, Rohan pun terlihat tengah melangkah menuju ke atas panggung untuk menerima penghargaan atas tindakannya karena telah menyelamatkan nyawa rekannya dengan membunuh mafia paling terkenal di India. Namun sebelum penghargaan tersebut diterima olehnya, tepatnya ketika Rohan sedang melakukan pidatonya, secara tiba-tiba lesatan peluru pun bersarang di tubuhnya yang membuat Rohan harus tewas begitu saja. Sehingga dengan begitulah maka terungkap jika aksi penembakan tersebut adalah kasus yang sedang Dev kerjakan sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Tetapi terlepas dari hal itu, Farhan meminta kepada Dev untuk tidak memberitahukan kepada siapapun perihal ingatannya yang telah hilang. Enggak hanya itu saja, Farhan juga memberikannya nota pembayaran ponsel milik Dev yang sedang diperbaiki, serta juga sebuah pendrive yang berisikan tentang data temuan dari kasus yang sedang Dev selidiki. Di mana hal ini Farhan lakukan karena dia berharap jika Dev dapat kembali mengingat akan siapa pembunuh yang sedang mereka cari. Singkat cerita, setibanya Dev di kediamannya, dia pun langsung memeriksa pendrive yang diberikan Farhan kepadanya. Dan di dalam pendrive tersebut, terdapat beberapa file terkait kasus penembakan Rohan, serta juga sebuah video yang direkam tepat di hari kejadian. Di mana dalam rekaman tersebutlah terlihat Rohan yang kala itu ingin memulai pidatonya, sehingga setelah menatap ke arah Dev berada, Rohan langsung melakukan pembicaraannya dengan berkata bahwa dirinya adalah salah satu orang yang selalu mengutamakan tugasnya. Namun setelah mengatakan hal itu, sebuah peluru pun bersarang di tubuhnya yang membuat suasana di sana berubah menjadi sangat kacau. Kemudian setelah melihat kondisi Rohan yang sudah tidak lagi bernyawa, dengan cepat Dev langsung bergegas meraih kamera milik seorang jurnalis untuk melihat salah satu gedung yang berada tidak jauh dari sana. Sehingga setelah melihat adanya sosok orang yang berlari dari gedung tersebut, Dev pun langsung beranjak pergi untuk mengejarnya. Namun setibanya dia di sana dengan ditemani oleh beberapa anggota polisi yang lainnya, upayanya tersebut nyatanya sia-sia saja sebab dirinya tidak berhasil menemukan siapapun di sana. Sampai di mana di tengah upacara pemakaman Rohan yang sedang berlangsung, Dev yang hadir dalam upacara tersebut pun meminta kepada Farhan untuk menyerahkan kasus kematian Rohan kepada dirinya. Sebab selain tidak mempercayai siapapun, dia juga merasa sangat marah dengan pelaku penembakan yang dengan beraninya masuk ke dalam acara mereka. Hingga di keesokan harinya sesuai dengan keinginannya, Dev pun kini terlihat datang ke kediaman Rohan untuk melakukan penyelidikannya. Bahkan mengingat jika dirinya sudah tidak lagi percaya kepada siapapun, maka tanpa ragu dia pun menyita paspor milik keluarga Rohan
dan menegaskan kepada ayah serta juga saudara laki-laki Rohan jika mereka telah masuk ke dalam daftar tersangka. Oleh sebab itulah mereka tidak diperbolehkan pergi kemanapun sampai kasus pembunuhan Rohan berhasil dipecahkan. Nggak hanya itu saja, bersama dengan timnya serta beberapa ekor anjing pelacak, Dev kembali datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikannya. Namun karena lokasi gedung yang diduga tempat pelaku melesatkan pelurunya telah dipenuhi oleh bubuk cabai, maka anjing pelacak yang mereka bawa tidak dapat mencium apapun di sana. Kemudian mengingat jika dirinya sempat melihat adanya sosok orang yang berlari di gedung tersebut, Dev pun akhirnya menggunakan keahlian pelukis sketsa untuk menggambarkan wajah dari orang yang dia lihat. Sementara itu karena petugas otopsi hanya dapat menemukan sedikit bubuk misiu di dalam luka tembak pada tubuh Rohan, maka sulit baginya untuk mengidentifikasi senjata apa yang digunakan oleh pelakunya. Itu sebabnya dia pun menyarankan agar Dev bisa menemukan peluru di sekitaran tempat kejadian perkara agar mereka bisa mengidentifikasinya. Akan tetapi hal tersebut nampaknya tidak mudah untuk dilakukan, karena di waktu yang bersamaan beberapa petugas kepolisian pun datang lalu memberikan informasi bahwa mereka tidak berhasil menemukan pelurunya di sana. Sampai di mana setelah sketsa wajah selesai dibuat, Dev langsung memberikan gambar tersebut kepada timnya, kemudian mempertanyakan salah seorang anak buah perabat Yadav yang bernama Banti, karena dia berasumsi jika Banti pasti mengetahui sosok orang yang terdapat pada gambar sketsa tersebut. Oleh sebab itulah, dia pun langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk segera bergegas melakukan penangkapan terhadap Banti. Hingga tak lama kemudian Dev pun akhirnya berhasil menemukan Banti yang kala itu sedang berkendara menggunakan sepeda motornya. Tetapi karena saat itu Dev langsung melancarkan serangan terhadapnya, Banti yang merasa panik memutuskan untuk mempercepat laju kendaraannya yang membuat Dev berusaha untuk mengejarnya. Sampai di mana setelah berhasil menangkap Banti dengan tindakan yang sangat arogansi, Dev langsung menunjukkan gambar sketsa yang terdapat di ponsel miliknya kepada Banti. Dan karena Banti mengatakan bahwa dirinya tidak mengenali orang tersebut, maka dengan terpaksa Dev pun menggunakan metode kekerasannya, di mana bersamakan hal itu, istri Banti pun muncul yang membuat dirinya dengan segera langsung berlari untuk menghentikan tindakan Dev. Tetapi karena teriakannya yang tidak henti-henti, Dev yang merasa jengkel akan hal itu pun tanpa segan langsung menodongkan senjata ke arah mulutnya, yang mana hal tersebut membuat seluruh warga di sana langsung bersiap untuk menghadapi Dev. Namun bukannya merasa takut, Dev yang sudah diselimuti oleh amarah, malah ingin menghadapi mereka semua. Akan tetapi karena ada salah seorang anggotanya yang terlebih dahulu berkata bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk yang lainnya, Dev pun akhirnya memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Di mana petunjuk yang dimaksud nyatanya adalah sebuah informasi dari seorang wanita tua bernama Wadia. Dan menurut penjelasan Wadia, jika di malam sebelum aksi penembakan Rohan terjadi, dia melihat adanya salah satu mobil yang terparkir di depan gedung apartemennya. Dan itu adalah kali pertamanya dia melihat mobil tersebut berada di sana. Kemudian bersamaan dengan diketahuinya ciri-ciri dari mobil yang dimaksud, barulah terungkap jika kediaman Wadia nyatanya berada di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Itulah mengapa Wadia memberikan informasi ini kepada pihak kepolisian. Sampai di mana setelah mengetahui jika ciri-ciri mobil tersebut terdapat pada mobil milik Apte, yaitu sebuah mobil SUV berwarna hijau, Dev pun hanya terdiam lalu meminta kepada anak buahnya untuk pergi dari hadapannya. Sebab pada saat itu, dirinya ingin menerima panggilan telepon dari Rebecca yang menghubungi dia untuk memintanya datang menemuinya. Sementara itu mengingat jika Apte kini sudah menjadi daftar tersangka dalam kasus kematian Rohan, maka Dev terlihat sudah tiba di lokasi tempat di mana Apte berada. Dan meskipun pada saat itu Apte sedang berpidato di hadapan para warga, tepatnya di tengah kampanye yang sedang berlangsung, tanpa ragu Dev malah mengacaukan agenda tersebut. Bahkan dengan tingkah yang konyol, dia juga memperlihatkan surat penangkapan Apte, sehingga membuat Apte hanya terdiam melihatnya. Di malam harinya akibat tindakannya karena telah mempermalukan Apte, Dev pun akhirnya diminta datang menemui Farhan, di mana dalam pertemuan tersebut, Farhan langsung mengungkapkan rasa kecewanya, sebab selain telah membuang banyak waktu, Dev juga telah mempermainkan Apte dengan mengatasnamakan investigasinya. Dan setelah mendengar ucapan tersebut, Dev pun langsung menjelaskan perihal tuduhannya terhadap Apte, yaitu dirinya hanya mengikuti petunjuk dari yang telah dia dapatkan. Tetapi karena tindakan Dev telah melewati batas dengan mempermainkan seorang politisi, maka Farhan dengan tegas meminta kepadanya untuk segera menyelesaikan semuanya. Namun tanpa menjawab perkataan tersebut, Dev pun menjelaskan jika Apte, Banti, serta juga orang yang berada di dalam sketsa, semuanya memiliki hubungan dalam kasus ini. Oleh sebab itulah dengan tegas dia pun berkata jika dirinya akan segera menemukan hubungan tersebut. Menurut penjelasan Farhan, setelah Dev beranjak pergi dari sana, 50 menit kemudian dia pun menghubungi Farhan lalu mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menemukan siapa pembunuhnya. Dan inilah scene di mana film ini dibuka, yaitu sebuah adegan yang memperlihatkan Dev mendapati kecelakaannya. Kembali ke timeline utama karena merasa yakin jika sebelum menghubungi dirinya, Dev pasti pergi ke suatu tempat
Maka Farhan meminta kepadanya untuk mencoba mengingat tempat mana yang dia datangi. Sebab baginya, di sanalah Dev berhasil menemukan beberapa informasi krusial yang membuatnya dapat menemukan siapa pembunuhnya. Bahkan dia juga ingin jika Dev dapat kembali memecahkan kasus ini dalam waktu 2 minggu ke depan, lalu menemukan jawaban dari 3 pertanyaan, yaitu siapa, bagaimana, serta juga mengapa. Di mana hal ini Farhan lakukan sebab dirinya percaya jika Dev hanya kehilangan ingatannya saja, bukan kecerdasannya. Lanjut cerita, sesaat setelah Farhan pergi meninggalkan Dev di depan rumahnya, muncullah 2 orang pria yang secara tiba-tiba langsung menyerangnya. Namun tanpa sadar, Dev dapat dengan mudah melakukan perlawanan terhadap mereka berdua. Sampai di mana setelah berhasil melumpuhkan 2 pria tersebut, serangan yang lainnya pun kembali datang yang membuat Dev kembali melakukan perlawanannya. Hingga tak lama kemudian bersama dengan munculnya beberapa mobil di sana, barulah diketahui jika serangan tersebut adalah perbuatan dari Banti yang tidak terima atas tindakan Dev terhadap istrinya. Namun karena pada saat itu Dev langsung mengeluarkan pistol miliknya serta melesatkan beberapa peluru sebagai tanda peringatannya, Banti yang merasa takut pun memutuskan untuk beranjak pergi dari sana. Kemudian ketika sudah berada di kediamannya, Dev pun dibuat bingung dengan kedatangan dia yang secara tiba-tiba muncul dan langsung memberikan pelukan kepadanya. Oleh sebab itulah agar dia tidak mengetahui perihal ingatannya yang telah hilang, dengan segera Dev memeriksa tas milik dia untuk mengetahui identitasnya. Bahkan setelah mengetahui perihal namanya, Dev juga mulai menyadari jika dirinya memiliki hubungan yang spesial dengan dia. Singkat cerita, di keesokan harinya, Dev kini terlihat tengah mendapatkan penjelasan dari sang dokter yang berkata jika dirinya telah mengalami cedera pergeseran materi otak. Itu sebabnya dia akan merasa kesulitan untuk mengingat berbagai macam hal tentang kehidupannya sebelum dia mendapati kecelakaannya. Namun meski begitu, dokter tersebut kembali menjelaskan bahwa Dev akan tetap bisa melakukan segala macam keahlian yang telah dia pelajari di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, sang dokter meminta agar Dev tidak merasa terkejut jika secara tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu hal yang tidak dia sadari. Bahkan dokter tersebut juga meminta kepada Dev untuk kembali bekerja dan menjalani kehidupannya. Sehingga dengan adanya saran itu, maka di keesokan harinya, Dev pun akhirnya memutuskan untuk kembali bertugas. Namun karena penampilannya yang terlihat jauh berbeda, maka hal itu pun mampu membuat kedua anak buahnya merasa sangat bingung. Bahkan kebingungannya kian semakin bertambah dengan sikap Dev yang secara tiba-tiba menyapa mereka berdua. Nggak hanya itu saja, ketika sedang mengadakan rapat, Dev kembali menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya, di mana dirinya dapat dengan mudah menerima saran salah seorang anggotanya yang meminta dia untuk berbicara kepada para penembak jitu di dalam penjara, agar mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang senjata apa yang digunakan oleh pelaku pembunuhan Rohan. Namun sebelum hal itu dilakukan, Dev harus terlebih dahulu pergi ke pengadilan untuk menghadiri sebuah persidangan, sebab ternyata Dev telah digugat oleh istri Banti yang tidak terima atas tindakan kekerasan yang dia lakukan. Tetapi mengingat jika pada saat itu Dev masih dalam masa pemulihan, maka pengacaranya pun meminta kepada hakim untuk menunda persidangannya. Dan sesuai dengan permintaan tersebut, maka hakim akhirnya memberikan keputusan dengan memberikan peringatan kepada Dev untuk memperbaiki dirinya, di mana evaluasi itu berlaku selama 2 bulan lamanya. Lanjut cerita guys, mengingat jika ponsel miliknya sedang diperbaiki, maka Dev pun memutuskan untuk mengambilnya. Namun karena tukang servis di sana nyatanya belum memperbaiki ponsel milik Dev, tanpa sadar dia langsung menunjukkan sikap yang kasar yang membuat pria itu langsung memperbaikinya. Kemudian di saat Dev tengah memeriksa ponselnya, dia pun merasa sangat bingung dengan sosok Bhavna yang terus memperhatikan dirinya dari kejauhan. Tetapi karena saat itu Bhavna sedang bersama dengan suaminya, maka dia tidak dapat menghampiri Dev sehingga dia pun akhirnya pergi begitu saja. Setelah membaca obrolan pesan singkatnya dengan dia di dalam ponsel miliknya, maka di malam harinya Dev pun memutuskan untuk menemuinya. Di mana pada pertemuan tersebut Dev akhirnya baru mengetahui jika ternyata mereka berdua telah memutuskan untuk menikah. Namun di tengah perbincangan yang sedang berlangsung di antara mereka berdua, pandangan Dev seketika tertuju pada sebuah mobil SUV yang melintas di sana. Sehingga untuk memastikan jika itu adalah mobil yang Wadia lihat, maka dia langsung membawa mobil tersebut ke hadapan Wadia untuk mengkonfirmasinya. Dan meski awalnya Wadia meyakini jika itu adalah mobil yang sama, tetapi keyakinan itu sirna di saat mobil tersebut berubah warna ketika berada di bawah cahaya yang berbeda. Sehingga dengan begitulah maka Dev meyakini jika tuduhannya terhadap Apte adalah sebuah kesalahan. Singkat cerita, bersama dengan Farhan, Dev kini terlihat datang ke kediaman Rohan untuk menghadiri acara peringatan kematian Rohan, di mana dalam acara tersebut terdapat beberapa kerabat Rohan yang mana salah satunya adalah saudara laki-lakinya yang datang dari Dubai. Dan ketika melihat kemunculan Dev di sana, ayah Rohan langsung menjelaskan kepada putranya perihal tindakan Dev yang telah menyita paspor keluarga mereka. Sementara karena merasa tidak nyaman di saat keluarga Rohan memperhatikan dirinya, Dev pun memutuskan untuk bergegas keluar dari sana. Dan di momen itulah, dia pun dihampiri oleh Rebecca yang datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena Dev telah berkomitmen untuk menyimpan rahasia mereka berdua. Di mana rahasia yang Rebecca maksud
ternyata adalah sebuah pertemuan yang mereka lakukan sebelum Dev mengalami kecelakaannya. Hingga tak lama berselang di saat ingin pergi dari kediaman Rohan, langkah Dev pun dihentikan oleh saudara Rohan yang tidak terima dengan tindakannya karena telah berani menyita paspor milik keluarganya. Namun karena tidak senang dengan sikap congkak yang ditunjukkan kepadanya, sontak Dev pun langsung menghajar saudara Rohan beserta dengan seluruh anak buahnya. Sehingga setelah melihat apa yang telah Dev lakukan, Farhan yang merasa senang pun berkata bahwa dirinya akhirnya dapat kembali melihat sosok sahabatnya yang telah lama menghilang. Lanjut cerita, karena merasa penasaran dengan rahasia yang Rebecca katakan, Dev pun memutuskan untuk menemuinya. Oleh sebab itulah ketika sudah berada di hadapan Rebecca, tanpa berbasa-basi, dia pun meminta agar Rebecca bersedia menceritakan semua hal yang terjadi di antara mereka berdua. Namun permintaan itu pun langsung ditolak sebab Rebecca tidak ingin jika rekaman yang berada di ponselnya digunakan oleh Dev untuk menjadi bahan investigasinya. Dan karena semakin merasa penasaran akan ucapan Rebecca, Dev dengan terpaksa merampas ponsel milik Rebecca sehingga dia pun akhirnya dapat mengetahui jika rekaman yang Rebecca maksud nyatanya adalah sebuah rekaman panggilan video yang dia lakukan dengan Rohan sehari sebelum Rohan menerima penghargaannya. Di mana dalam perbincangan yang mereka berdua lakukan, Rebecca terlihat meminta kepada Rohan untuk menunjukkan pidato yang akan dia bawakan di saat dirinya ingin menerima penghargaan, sebab Rebecca sangat ingin menjadi orang pertama yang bisa mendengarnya. Dan karena sadar jika permintaan kekasihnya tidak dapat ditolak, maka Rohan pun akhirnya menuruti permintaan tersebut dan mulai melakukan pidatonya. Di mana dalam pidato yang dia lakukan, dia pun berkata bahwa dirinya adalah salah satu orang yang selalu berusaha untuk bisa menjadi polisi yang baik. Itu sebabnya dia kerap mengutamakan tugasnya dibanding hubungan pertemanannya. Namun karena pada saat itu Rohan ingin menghormati ikatan persahabatannya, maka dia pun mulai menceritakan sosok seorang pria yang merupakan teman dekatnya yang telah memotivasi dirinya serta juga berhasil menjadi sosok saudara baginya. Enggak hanya itu saja, Rohan juga mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa ternyata orang yang telah membunuh Prabat Yadav adalah orang yang sedang dia bicarakan. Di mana setelah menjelaskan jika orang yang dia maksud adalah Dev, Rohan juga berkata bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Itu sebabnya dia pun meminta kepada Dev agar segera datang untuk menerima penghargaannya. Namun sayang ucapan itu tidak sempat dia sampaikan mengingat jika Rohan telah terlebih dahulu tewas akibat tembakan yang dilesatkan. Setelah memperlihatkan video itu kepada Farhan, Dev juga menjelaskan jika sebelum mendapati kecelakaan, dirinya terlebih dahulu pergi menemui Rebecca, sehingga dia berasumsi jika video inilah yang membuatnya berhasil memecahkan kasusnya sebelum dia kehilangan ingatannya. Enggak hanya itu saja, Dev juga meyakini kalau ada seseorang di pihak mereka yang menghalangi tujuan Rohan ketika ingin memberikan penghargaan kepadanya. Kemudian mengingat jika Dev telah mendapatkan saran untuk berbicara dengan salah seorang penembak jitu yang berada di dalam tahanan, maka dia pun kini terlihat tengah bertemu dengan seorang pria yang bisa kita panggil dengan sebutan Upendra. Oleh sebab itulah, setelah memperlihatkan video penembakan yang dialami oleh Rohan, Dev langsung membawa Upendra ke gedung tempat di mana dia melihat pelakunya. Namun di saat mencoba menganalisa cara pelaku melesatkan pelurunya, Upendra pun merasa jika gedung tersebut adalah lokasi yang sangat mustahil untuk dijadikan tempat si pelaku mengeksekusi targetnya. Sehingga dengan adanya ucapan tersebut, Dev langsung bertanya akan dari mana Upendra menembak targetnya jika dia menjadi pelaku penembakannya. Dan meski terkejut akan pertanyaan tersebut, tetapi Upendra dengan senang hati menunjuk ke salah satu gedung yang dia rasa sangat sesuai bila dijadikan lokasi penembakan. Itu sebabnya mereka pun langsung menuju ke sana untuk melakukan simulasinya. Sampai di mana setelah melihat adanya lubang kecil yang terdapat di jaring jendela, dengan cepat mereka langsung mempersiapkan sebuah sniper agar dapat memperkirakannya. Sehingga setelah dirasa jika itu adalah lokasi eksekusi yang sangat akurat, Dev mulai berasumsi bahwa pelaku pasti sudah mengetahui di mana targetnya akan berdiri. Dan mendengar asumsi itu, Upendra mulai meyakini jika pelakunya pasti tidak berada di sana ketika pelurunya dilesatkan. Dalam artian, jika senjata yang digunakan diyakini menggunakan kontrol pengatur waktu. Itu sebabnya terdapat sebuah lubang pada jaring jendela. Sebab selain dapat menjadi penyelubung dalam aksinya, pelaku juga bisa menyimpan senjatanya tanpa diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian ketika Dev kembali menggunakan kamera yang sama dan meminta kepada anak buahnya untuk berlari dari gedung yang dia curigai, kamera tersebut tidak dapat menangkap gambar yang sempurna akibat jarak yang sangat jauh. Sehingga dengan begitulah, dia pun langsung mendapatkan teguran dari komisaris kepolisian karena dianggap telah menyesatkan penyelidikan. Bahkan akibat hal tersebut, Dev juga diminta untuk berhenti menangani kasusnya serta menyerahkan berkas kasus itu dalam waktu 48 jam ke depan. Oleh karena itulah, Dev memutuskan untuk memanfaatkan waktu tersebut agar dia dapat menyelesaikan kasusnya. Singkat cerita, untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk, Dev terlihat datang menemui petugas forensik, kemudian memeriksa daftar panggilan yang terdapat pada ponsel milik Prabat Yadav. Di mana menurut penjelasan dokter di sana, jika di ponsel Prabat Yadav tersimpan sebuah kontak atas nama Bull, dan nama Bull ini
didapati kerap menghubungi Prabhat Yadav di saat para polisi ingin menyergapnya, sehingga dapat disimpulkan jika Bull merupakan pengkhianat yang berada di kepolisian. Bahkan selain mendapatkan informasi tersebut, Dev juga menemukan adanya 2 data panggilan yang dilakukan oleh Bull di lokasi tempat penyergapan. Sampai di mana setelah merasa aneh dengan sesuatu yang berada di rumahnya, Dev pun dikejutkan dengan kemunculan Bhavna yang datang untuk mengucapkan selamat tinggal serta ingin memastikan jika rahasia Dev akan selalu aman bersamanya. Di keesokan harinya dengan berkas di tangannya, Dev kini terlihat datang menemui Farhan kemudian menjelaskan jika kasusnya telah selesai dia pecahkan, yang membuat 3 pertanyaan tentang siapa, bagaimana, dan juga kenapa akhirnya terjawab sudah. Di mana itu semua Dev temukan setelah dirinya memeriksa isi ponsel serta data panggilan yang dilakukan oleh Prabhat Yadav, sehingga dia pun berhasil menemukan pelaku yang telah membunuh Rohan yang merupakan seorang pengkhianat di departemen kepolisian. Dan orang tersebut ternyata adalah Dev sendiri. Kemudian untuk menjawab perihal kenapa Dev membunuh Rohan, maka hal itu pun dia jelaskan, di mana itu semua bermula setelah Prabhat Yadav tewas di dalam penyergapannya. Dan kala itu, di saat Rohan dan Dev sedang bersama, secara tiba-tiba Rohan mulai membahas tentang kejanggalan pada ponsel milik Prabhat Yadav yang sempat dia periksa. Sebab dia telah menemukan adanya riwayat panggilan atas nama Bull, yang ketika dia telusuri, ternyata nama Bull tersebut adalah nomor telepon yang digunakan oleh Dev. Oleh sebab itulah, karena merasa jika Rohan sudah mengetahui semuanya, maka Dev mulai menjelaskan jika Prabhat Yadav adalah sosok orang yang telah menyelamatkannya ketika dia masih kecil, yang kala itu tengah terluka akibat siksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Itu sebabnya, selain menyimpan dendam kepada sang ayah, Dev juga memutuskan untuk membalas jasa Prabhat Yadav dengan memberikannya informasi di saat para polisi ingin menyergapnya. Tetapi setelah Prabhat Yadav membuat Satya tidak lagi dapat berjalan, maka sejak saat itulah Dev memutuskan untuk membunuhnya. Bahkan dia juga membantah tuduhan Rohan dengan berkata bahwa dirinya sama sekali tidak mencoba untuk menutupi bukti dengan memberikannya kredit atas penembakan Prabhat Yadav. Sebab hal yang sebenarnya terjadi adalah karena dia merasa jika Rohan adalah polisi yang layak untuk mendapatkan penghargaan. Enggak hanya itu saja, mengingat jika dirinya ingin memulai kehidupan yang baru dengan dia, maka Dev meminta kepada Rohan untuk memberikannya kesempatan kedua. Tetapi karena sudah merasa kecewa, dan Rohan juga telah memiliki prinsip untuk selalu mengutamakan tugasnya, dengan tegas dia berkata bahwa dirinya akan mengungkapkan semua kebenarannya tepat di hari dia akan menerima penghargaannya. Di mana ucapan tersebut nyatanya juga didengar oleh Bhavna yang kala itu sudah berada di sana. Kembali ke timeline utama untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Dev melakukan pembunuhannya. Dia pun menjelaskan perihal panggilan telepon yang dia lakukan dengan Farhan sesaat sebelum dia mengalami kecelakaan. Di mana dalam catatan panggilan tersebut terdapat sebuah kode yang pertanda jika panggilan Dev tersimpan ke dalam pesan suara. Dan meski sadar jika Farhan telah mengetahui semua kebenarannya, tetapi dia tetap meminta kepada Farhan untuk segera membuka pesan suara di dalam ponselnya. Sehingga bersamaan dengan diperlihatkannya Dev yang berhasil menemukan barang bukti berupa sniper rakitan di dalam rumahnya yang telah dipisahkan di beberapa tempat. Diperlihatkan pula bagaimana Dev mempersiapkan aksi pembunuhannya di malam sebelum acara penghargaan diselenggarakan. Di mana sesuai dengan yang diasumsikan, nyatanya Dev memang menggunakan kontrol pengatur waktu yang telah dia aplikasikan ke dalam ponselnya. Oleh sebab itulah di saat acara penghargaan tersebut berlangsung, tepatnya dikala Rohan berkata bahwa dirinya selalu mengutamakan tugasnya, Dev langsung melesatkan pelurunya melalui ponsel di genggamannya. Tetapi nyatanya, Dev telah terlalu cepat mengambil keputusan sebab ketika dia menemui Rebecca, tepatnya sebelum dia mendapati kecelakaannya, di sanalah dia melihat rekaman video Rohan yang nyatanya ingin menyerahkan penghargaannya tanpa membongkar hubungan Dev dengan Prabhat Yadav. Itu sebabnya, karena merasa menyesal telah membunuh sahabatnya, Dev pun akhirnya memutuskan untuk mengakui kejahatannya kepada Farhan. Di timeline utama sebelum dirinya harus menjalani hukumannya, Dev meminta kepada Farhan untuk mengantarkan dirinya bertemu dengan dia, sebab Dev ingin mengungkapkan bahwa dirinya lah orang yang telah berkhianat kepada pihak kepolisian yang juga membuat ayah dia tidak lagi bisa berjalan. Di mana setelah mengetahui semua kebenarannya, maka sesuai dengan ucapannya, dia pun menuliskan sebuah artikel tentang kejahatan yang telah Dev lakukan. 6 bulan pun telah berlalu tepatnya di dalam penjara. Terlihatlah sekelompok narapidana yang sedang melakukan transaksi di sana. Di mana karena merasa jika itu adalah kegiatan yang salah, ada salah seorang anggota polisi yang mencoba untuk menghentikannya. Namun bukannya merasa takut, para tahanan tersebut malah melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian besar di sana. Dan di tengah perkelahian yang sedang berlangsung, Dev yang melihat hal itu pun memutuskan untuk memberikan bantuan kepada pihak kepolisian dengan menghajar seluruh para tahanan yang memberikan perlawanan, sehingga bersamaan dengan itulah guys, film pun berakhir.
Oke guys, Deva adalah sebuah film thriller action berbahasa Hindi India tahun 2025 yang disutradarai oleh Roshan Andrew, di mana film ini dibintangi oleh Shahid Kapoor, Pooja Hegde, serta Pavel Gulati. Dan Deva ini juga merupakan pembuatan ulang dari film Malayalam tahun 2013 yang juga disutradarai oleh Andrew sendiri yang berjudul Mumbai Police. Namun meskipun ini sebuah remake, tetapi Andrew telah merubah beberapa bagian ceritanya, terutama pada bagian klimaksnya. Alur cerita film ini berkisar pada seorang polisi pemberani yang terlibat dalam penyelidikan pembunuhan temannya. Namun di dalam investigasinya, dia mengalami kecelakaan dan membuat situasi medisnya membentuk inti dari ceritanya. Sang sutradara telah membuat eksekusi yang adil dari arahan versi Malayalam lalu beralih ke Bollywood dengan arahannya yang cukup solid. Emosi yang digambarkan melalui film ini dapat dengan mudah dihubungkan oleh penonton melalui penampilan para aktornya, terutama penampilan luar biasa Shahid Kapoor. Melalui film ini dan cara dia membawa karakternya sangat patut untuk diapresiasi. Begitu pula dengan penampilan bagus para aktor yang lainnya yaitu Pooja Hegde, Pravesh Rana, Kubra Said, dan Pavel Gulati. Mereka telah menunjukkan kerja kerasnya dengan sangat baik. Pengambilan gambar dan pencahayaan dalam film ini sangat luar biasa, terutama adegan aksi di jalanan Mumbai yang ramai yang dipadukan dengan background musik yang sangat sesuai, sehingga mampu memberikan pengalaman yang sangat mendebarkan bagi para penontonnya. Jadi secara keseluruhan nih, film ini sangat layak untuk disaksikan. Nah guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Berikan ulasan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you on the next video. My name is Yusna and thank you.